Salah satu tuduhan dari Mas Ahmad Iya. Huzinuddin adalah Mas RH merilis atau katakan saja menyebarkan pernyataan ke berbagai media bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk mewakili dan bersuara atas nama Mas Roy adalah Mas RH. Benarkah itu Mas pernah lakukan? Kalau orang nggak tabayun kan begitu, bikin tuduhan sembarangan. Jadi fakta yang sesungguhnya adalah, saya terpaksa buka fakta ya, saya akan buka percakapan saya dengan Aiman. Surat ini udah dibuat Mas Roy? Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani, tapi belum diserahkan ke Taka. Nggak tahu. Isinya? Terminasi. Mohon maaf ya sama Mas Roy ya. Karena kan saya kan berkepentingan untuk membela diri dari fitnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian saya difitnah dan saya diam aja gitu kan. Tuduhan Udin itu adalah mencampuri rumah tangga orang lain. Strategi kita itu adalah strategi yang kita diskusikan dan disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo yang merupakan klien dia. Kalau dia berani, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya. Misalnya ya, at the end, Mas Roy tiba-tiba dia berubah pikiran, RH ini dipecat aja. Gak apa-apa bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, jika Anda cenderung merasa bosan mengapa kami terus menyoal kisruh yang terjadi di antara para pembela kasus yang melibatkan Roy Suryo, yakni kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, sayang sekali kami juga merasakan hal yang sama. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk terus-menerus menggaungkan polemik ini. Menjadikannya bersipongang, saling timpal, saling berbalas, dan kemudian menjadi viral dan menjadi pembicaraan banyak orang. Sama sekali tidak. Bahkan sejujurnya, kami sudah menganggap persoalan ini selesai ketika Mas Roy Suryo beberapa hari yang lalu berbicara kepada kami. Mengapa? Karena pada saat itu Mas Roy mengatakan Pak Refli Harun, orang yang menjadi katakan saja salah satu subjek yang disasar dari podcast kami terdahulu yang melibatkan Pak Ahmad Huzinuddin, waktu itu dikatakan menyatakan diri diwakili oleh Mas Roy Suryo. Namun sejak Jumat malam hingga Sabtu, Bang Refli menghubungi kami dan meminta hak jawab yang menurut beliau masih melekat padanya. Dan bagi kami, hak jawab tentu saja bukan sekedar formalitas jurnalistik. Ia adalah bagian dari kami untuk melakukan fairness agar publik tidak hanya mendengar cerita dari satu sisi. Maka inilah episode yang melibatkan Pak Refli Harun, dan semoga episode ini mengakhiri semua polemik yang menyangkut kisruh di antara para pembela Roy Suryo. Mas Refli, saya langsung terima kasih banyak. Sama-sama ya, saya juga berterima kasih nih Mas Refli. Saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk hak jawab. Oke. Mas, mengapa setiap konflik internal yang melibatkan Roy Suryo selalu kemudian ada nama Anda sebagai ujung dari setiap, katakan saja, bagian dari masalah. Misalnya soal mediasi yang dikatakan bahwa Anda memang selalu mencari itu, kemudian soal pembentukan Troya, pembentukan Tokham, kemudian tuduhan mengambil klien, kemudian memprioritaskan pra-peradilan dan banyak lagi yang kemudian dituduhkan. Silakan. Waduh, pertanyaannya borong. Oke, agar jelas saja. Oke, saya mau disclaimer dulu ya. Saya ke AI overview ya. Apa yang dimaksud dengan konflik ya? Konflik adalah proses sosial atau fenomena pertentangan antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan, nilai, pemahaman atau kepentingan.
Pihak yang berkonflik biasanya memandang satu sama lain sebagai penghalang dan berusaha untuk saling menyingkirkan atau menaklukkan. Jadi konflik itu vice versa kan? Dua pihak, ya kan? Vice versa. Ya, vice versa kan? Dua pihak. Nah, saya tidak merasa berkonflik gimana? Jadi kalau misalnya Mas Darso melihat ya kan, selama ini yang berkomentar kan cuma satu pihak di media. Ada nggak misalnya saya berkomentar balik, atau katakanlah misalnya orang mengatakan saya menyerang balik, kan nggak ada. Maka saya menolak dikatakan berkonflik. Kalau ada orang yang misalnya mengkritik saya, ya kewajiban saya menjawab kritik tersebut. Tapi konflik tentunya tidak dalam pengertian vice versa. Tapi kalau orang mempermasalahkan saya, itu kan urusan dia. Itu satu ya. Apalagi bahasa yang lainnya, kisruh misalnya. Saya kira kisruh juga melibatkan dua pihak. Ya, jadi saya tidak menganggap bahwa saya ada kisruh dengan siapapun dalam melakukan pembelaan terhadap Mas Roy. Karena itu kisruh ya bermakna keadaan yang kacau, kalut atau tidak lancar. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak sesuai rencana atau aturan sehingga memicu ketidakberesan dan kebingungan di dalam suatu tatanan organisasi atau masyarakat. Saya merasa nggak ada masalah dengan saya. Karena ketika saya membela Mas Roy, saya merasa tidak ada kekisruhan. Jadi kalau ada orang lain merasa kisruh, ya itu bukan urusan dia sendiri, kan bukan urusan saya kan. Jadi saya menolak kalau dikatakan ada konflik, ada kisruh, ada pertentangan, ada apa lagi? Misalnya yang menjadi sengkarut, sengketa dan lain sebagainya yang menggambarkan bahwa itu harus kedua belah pihak. Bagi saya yang ada adalah saya tidak melakukan apa-apa, tapi orang lain menyerang, orang lain mengkritik, ya kan? Nah karena itu kewajiban saya di sini adalah menjawab kritik tersebut, menjawab serangan tersebut, hanya menjawab, bukan membalas menyerang. Karena saya katakan saya tidak punya kisruh, saya tidak punya konflik. Kalau anak muda sekarang bilang, emang gue urusin, saya nggak ada urusan. Nah sekarang saya minta pertanyaan apa yang konkret yang harus saya jawab. Pertama soal bahwa sejak awal Mas selalu memprioritaskan, mengutamakan melakukan mediasi. Dan itu katakan saja sebuah prakteknya adalah ketika membawa Mas Roy dan Mbak Tifa ke Pak Jimli Asyidiki yang saat itu berada di tim percepatan. Kita sama-sama belajar ya. Ada satu fenomena, kemudian fenomena tersebut diambil premis mayornya. Saya membawa RRT ke Pak Jimli, lalu berarti saya mengupayakan mediasi. Atau sebaliknya, dari awal saya bermental mediasi, saya bawa ke Pak Jimli. Nggak nyambung dua fenomena itu. Pak Jimli itu adalah Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri. Kurang lebih begitu ya. Tugas dia adalah membuat konsep tentang Polri di masa depan yang unfortunately juga nggak dipakai juga for the time being kan. Ketika ada undang-undang Polri yang baru, mana ada konsep yang dibuat Pak Jimli masuk. Saya nggak tahu ya, kayaknya juga tidak banyak yang masuk ke sana kan masa depan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita ke sana? Itu yang paling penting. Kita ke sana karena kita ingin mengadu. Kita memanfaatkan momentum bahwa RRT ini dikriminalisasi. Ya kan? Karena dia dikriminalisasi, lalu saya bawa dia ke sana. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Jimli. Nah, saya WA Pak Jimli. Lalu dia bilang, buatlah surat. Maka surat itu saya bikin, dan surat itu ditujukan ke Sahgana. Kalau ini kan boleh diomongkan namanya kan. Nah, lalu akhirnya saya diundang. Karena Sahgana berada di tim. Tim itu kan. Dan saya diundang. Pada saat diundang, ya kan, sebelumnya Pak Jimli bilang ada dinamika di dalam bahwa RRT nggak boleh datang. Kalaupun datang, ya nonton aja katanya. Nonton YouTube kan cukup. Ya, padahal nggak boleh juga siaran langsung kan, tertutup itu kan. Gimana mau nonton di YouTube? Tetapi saya dalam tanda kutip tetap insist membawa mereka. Ya, pokoknya mereka datang. Begitu rapat dimulai, saya suruh masuk mereka. Gitu. Begitu saya suruh masuk mereka, lalu ada keberatan.
sebelum mulai kita ini katanya kalau sudah yang tersangka lebih baik nggak masuk, hormati macam-macam. Dari pihak Pak Jimli? Ya, dari pihak Pak Jimli. Saya bilang begini, justru ke sini ini kami ingin mengadu. Ada indikasi kriminalisasi terhadap RRT, kan begitu. Nah, kalau nggak boleh masuk, artinya kan tidak boleh menyampaikan keluh kesah, ya kan? Ya. Akhirnya kita walk out. Itu. Kita walk out. Jadi aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa si Udin itu Mas Ahmad Hozinuddin. Ya pokoknya siapapun lah, ya kan? Nah, si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan reformasi Polri? Nah kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Oke, itu jawaban saya. Silakan yang lain. Pokoknya serang interpretasi saya atas apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Hozinuddin adalah Mas Refli membawa RRT lah gampangnya ya, RRT ke Pak Jimli, ke tim ini, kemudian untuk mencari kemungkinan Pak Jimli mencari jalan ke Solo. Apakah betul seperti itu? Itu dari mana lagi tuh cara menghitungnya gitu? Itu it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kalau saya mau bawa dia ke Solo, nggak perlu Pak Jimli. Saya aja bisa. Hari ini saya telepon ke Solo, atau telepon orang-orang yang barangkali ada lingkarannya. Kan kita tiap hari ketemu sama orang-orang itu, berdebat di televisi. Ngapain saya menggunakan Pak Jimli? Kan begitu. Jadi maksud saya nggak masuk akal. Karena feeling saya, Pak Jokowi ini pengen sekali dia ada jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tapi saya tidak mau membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah nggak masuk akal. Kalau saya mau berdamai dengan Solo, lalu saya datang ke tim percepatan reformasi, itu sama saja saya mau pergi ke, katakanlah ke Monas, which is dekat sini, tapi saya ke Kebonjeruk dulu rumah saya. Muter nggak karu-karuan. Memang saya nggak punya akses untuk langsung pergi ke suatu tempat yang dituju kalau saya mau. Kan walaupun kita tidak pernah berhubungan, kan membuka aksesnya kan nggak akan sulit gitu loh. Mas Hozinuddin juga mengatakan secara terbuka menuduh Anda sejak awal tidak sungguh-sungguh membawa perkara ijazah Jokowi di persidangan. Ia menilai Anda justru cenderung menghendaki mediasi seperti yang tadi saya katakan, SP3 atau jalan damai. Apakah ini benar? Nah, ini menurut saya tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Saya itu kan tidak satu kelompok, tidak satu tim sama Udin kan. Kan saya kan punya tim sendiri. Jadi tim saya itu namanya awalnya Bala RRT, di mana saya menjadi salah satu koordinator di sana. Setelah Rismon belok, lalu Jagir boyong teman-temannya. Jagir Jamada Girsang. Ya, Jamada Girsang. Maka tim itu jadi Troya. Siapa yang membentuk Bala RRT? Siapa yang membentuk Troya? Ya prinsipal. Yaitu Roy Rizwan Tifa untuk Bala RRT, Troya yang bentuknya Mas Roy dan Dr. Tifa. Kita ini orang yang di-hire oleh mereka, walaupun pro bono. Ya kan? Nah, setelah kita ada di Bala RRT dan di Troya, kan kita punya independensi masing-masing. Ngapain ada orang lain ngurusin kita? Setiap langkah kita, strategi kita, ya, itu sepengetahuan dari prinsipal. Nah, kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo, yang merupakan klien dia, kalau dia berani, kan begitu. Anda nggak sopan. Kita sudah memasang strategi, kenapa Anda kemudian ada di tim lain strateginya berbeda? Tetapi, menurut saya bahwa sejak awal tidak ingin persidangan itu begini. Saya ingat omongan Dr. Taufik hari ini. Taufik Solo? Ya. Apa tugas seorang lawyer, seorang pengacara, seorang advokat? Satu, membebaskan kliennya, kalau mungkin. Yang kedua adalah meringankan kliennya, kalau tidak mungkin membebaskan. Itu aja tugas seorang klien. Lah sekarang pertanyaannya adalah,
membebaskan klien itu dari mana? Dari from the beginning. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Harus dijelaskan bahwa setiap stage itu klien dibela sebaik mungkin. Salah satunya adalah mematahkan semua proses ini sehingga mereka kehilangan legitimasi untuk melimpahkannya ke pengadilan misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan langkah itu, kira-kira setuju nggak kliennya? Kalau kliennya nggak setuju, dia sudah protes. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira-kira ya saya katakan, kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Misalnya tanggal 13 November, mereka berhasil tidak ditahan. Tanggal 22 Juni, mereka juga tidak ditahan. Saya tanyakan ke Mas Roy sama Dr. Tifa, suka nggak mereka tidak ditahan? Apa mereka akan marah-marah? Apakah mereka akan mengatakan, ditahan saja saya, karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi? Tanyakan sama mereka. Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya, membuat klien ini kemudian merasa satisfied dengan kita. Nah, kalau misalnya ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Mas Roy tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dr. Tifa, pasti minta yang berjuang untuk Dr. Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah itu yang bisa saya jawab. Kalau saya salah, ya kan, tanyakan kepada dua orang itu. Kalau misalnya, oh enggak, Mas Roy bilang begini, oh enggak, saya demi rakyat Indonesia, enggak apa-apa saya dihukum, tidak apa-apa saya ditahan, tidak apa-apa saya dihinakan dan lain sebagainya. Nah, berarti dia nggak cocok. Kelihatannya dia harus memecat saya sebagai lawyer kalau sikap dia begitu. Tapi kalau sikap dia bahwa saya ingin memenangkan kasus ini, ya kan? Saya ingin dikatakan tidak memfitnah, saya ingin bebas dari tudingan mencemarkan nama baik, termasuk juga memalsukan dan mengedit dokumen dengan ancaman 12 tahun penjara, saya ingin bebas dari itu, maka disitulah saya bekerja. Apakah memang Mas pernah melakukan mediasi atau setidaknya memang dari awal menjadikan mediasi sebagai salah satu, katakan, tujuan? Mediasi itu apa? Mediasi itu sudah lewat. Ketika saya masuk, itu Mas Roy itu sudah jadi tersangka. Bagaimana kemudian saya dikatakan melakukan mediasi? Dari tanggal 7 November, saya baru masuk tanggal 26 November, bisa dicek langkah apa yang kemudian mengatakan bahwa saya melakukan mediasi dengan solo. Ada nggak proof-nya? Ada nggak buktinya? Apakah saya kemudian lembek dengan solo? Ya kan? Jangan salah. Ketika kita melakukan sesuatu argumen dengan santai, dengan taktis, dengan begini, wah, apakah keras itu harus teriak-teriak? Kan enggak kan? Ya kan? Nah, sekarang kita bilang aja track record-nya apa? Dari sejak Mas Roy jadi tersangka 7 November sampai hari ini, langkah mediasi apa yang dilakukan oleh Bala RRT dan Troya, yang bagi Udin oleh Refli Harun. Jadi dia terlalu merendahkan teman-teman lainnya, ya kan? Seolah-olah bahwa keputusan itu hanya satu orang saja. Padahal Bala RRT itu adalah kumpulan lawyer yang profesional, Troya juga kumpulan lawyer yang profesional, di mana setiap keputusan itu kita diskusikan dan menjadi bagian dari strategi kita. Termasuk kita misalnya menyampaikan surat kepada kejaksaan untuk beraudiensi. Kejaksaan Agung loh, ya kan? Kita diterima wakil jaksa agung, kemudian Kejaksaan Tinggi, kita juga ke Komnas HAM, kita juga ke Mahkamah Konstitusi, kita juga melayangkan surat ke Komisi 3 DPR. Unfortunately sampai sekarang kita belum diterima. Itu semua langkah-langkah
yang dibahas dalam rapat dan kemudian dirumuskan dan kemudian dijalankan. Bukan langkah Refli Harun gitu loh. Oke. Nah gitu. Jadi karena itu aneh ketika ada orang mengatakan Refli Harun, termasuk menuduh saya berupaya melakukan jalan damai dengan Jokowi. Kalau ngomong sebagai lawyer, kita harus ada proof-nya. Lah kalau nggak ada proof-nya, mentang-mentang saya diam saja, apakah kemudian tiba-tiba saya mengupayakan ke Solo? Kan terbukti, saya udah bilang, kalau ada klien saya yang minta restoratif justice, saya mengundurkan diri. Kan sudah saya lakukan dengan respons Yanipar kan. Okay. Begitu dia belok, maka saya mengundurkan diri kan sebagai lawyer dia, dan tidak hanya saya tapi semua bala RRT yang dari Mas Roy dan Dr. Tifa kan mengundurkan diri, dan kemudian Mas Roy dan Dr. Tifa membentuk Troya begitu. Okay. Itu kan sebuah bukti bahwa dan tidak ada bukti juga ya yang mengatakan bahwa saya tahu kelakuan Rismond dan kelakuan Jagir. Bahkan saya hampir berkelahi sama Jagir gara-gara saya mengatakan di Rakyat Bersuara, kok belok nggak ngomong-ngomong. Dia tersinggung kan. Nah, itu membuktikan bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang ditudingkan dan dituduhkan itu. Seharusnya tudingan-tudingan itu dialamatkan ke Jagir, bukan ke Bang RH. Begini, ya. Pertanyaannya adalah, tolong kerja masing-masing. Kan kita berada di kelompok masing-masing. Okay. Kok lucu, kenapa mengurusi rumah tangga masing-masing? Saya kan tidak pernah mengurusi rumah tangga orang, ya kan? Jadi kan ada beberapa kelompok lawyer, ada Taka, kemudian ada Tokham, kemudian ada Troya, sebelumnya Bala RRT, ada TPDT. Kan saya nggak pernah ngurusin mereka. Saya hanya ngurusin apa yang menjadi rumah tangga saya. Jadi tidak etis juga ngurusin orang lain. Bang Aka juga menuduh Anda membawa agenda yang berbeda dengan agenda Taka. Dan kalau Taka dikatakan ingin all out membawa pada perkara pokok, sebetulnya apa agenda yang paling menjadi, katakan saja, bukan motif ya, menjadi tujuan dan keyakinan bahwa itu akan berhasil untuk klien? Jadi pertama ya, sekali lagi ya, tuduhan Udin itu adalah mencampuri rumah tangga orang lain. Ngapain? Ya kan? Strategi kita, kenapa dia serang? Strategi kita itu adalah strategi yang kita diskusikan dan disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Ketika misalnya kita melayangkan surat ke Komnas HAM, kita beraudiensi dengan Kejaksaan Agung, kita melayangkan surat ke DPR, kita menjalankan pra-peradilan. Itu kan semua hal yang disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Prinsipal. Lalu kenapa kok diserang? Kalau begitu, kalau dia tidak suka, harusnya dia bukan pecat ya, dia mengundurkan diri dari Mas Roy sebagai pengacara, mengatakan saya tidak sejalan lagi dengan Anda. Lah, kok diserang lawyer lainnya? Kan nggak masuk akal kan? Hubungan grupnya Udin ya dengan grupnya saya kan nggak ada. Hubungannya tuh di Mas Roy aja. Iya kan? Irisannya ya? Iya, irisannya di Mas Roy. Jadi kalau dia misalnya tidak setuju dengan langkah Mas Roy, kan harus dibaca sebagai langkah Mas Roy, bukan langkahnya kita. Karena semua langkah itu disetujui, ya, diamini oleh prinsipal. Kalau langkah itu misalnya nyelonong dari prinsipal, nggak benar tuh lawyernya. Berarti dia merugikan prinsipal. Nah, kalau misalnya, katakanlah dia punya sikap A, ternyata Mas Roy menjalankan sikap B, ya harusnya dia protes ke Mas Roy. Jangan mencampuri rumah tangga orang lain, ya kan? Ya. Ini kan rumah tangga orang lain. Apalagi dia bawa, misalnya si Udin bawa masalah personal, yang saya juga nggak tahu. Kalau kita pakai diagram Venn lah ya, saya ingat jadi pelajaran matematika SMP. Ini adalah Tokham. Kemudian ini adalah Taka. Di dalamnya ada irisan Mas Roy. Pernahkah antara tim Taka dengan tim Tokham ini yang sama-sama katakan saja menjaga keselamatan Mas Roy, pernah ngobrol sama-sama? Tokham dan Taka itu sudah fenomena yang terakhir ya. Sebelumnya kan ada Troya, ada Bala RRT di mana. Jadi kalau kita shortcut ke Tokham dan Taka, sekali lagi bukan urusan saya. Karena saya juga bukan Tokham. Saya ini orang yang cuma diajak. Organisasi, bukan organisasi ya.
kelompok lawyer yang saya pimpin. Oh, jadi Mas Mosti bukan orang yang menggagas Tokham? Bukan. Tokham itu adalah lawyer pribadi Mas Roy sudah sejak kasus Stupa Borobudur tahun berapa? 2022. Mereka sudah eksis dan tetap eksis sebagai lawyer pribadi Mas Roy. Hubungan Tokham sama Mas Roy itu tidak hanya seperti hubungan antara profesional, tapi seperti sudah hubungan keluarga. Di mana Tokham itu sangat akrab tidak hanya dengan Mas Roy tapi juga istri Mas Roy, Mbak Ririn. Jadi ketika Mas Roy sudah masuk sidang dan dia memutuskan memilih Tokham sebagai pionir yang akan maju di persidangan, karena kan tidak mungkin Troya dia tidak pakai karena Troya itu mandatnya 2, harus gabung Tifa dan Roy baru Troya. Taka for the time being, ya saya tidak tahu karena saya kan bukan urusan, karena nyenggol sedikit bisa ada yang ngamuk kan susah juga kan. For the time being belum dipakai. Saya tidak tahu apakah akan dipakai atau tidak. Ya, dia pakai Tokham. Nah, Tokham itu ketika dia mau maju persidangan pra peradilan, dia merekrut saya dan merekrut Abdul Ghafur Sangaji serta Soraya. Abdul Ghafur Sangaji dan Soraya itu berasal dari Taka, timnya Hosinuddin, makanya kemudian akhirnya dipecat. Padahal sama-sama membela Mas Roy, kan dipecat dia kan. Lalu saya masuk juga dari Troya. Satu-satunya orang Troya yang masuk cuma saya. Karena Troya lainnya itu diambil Dr. Tifa. Atau tepatnya adalah Dr. Tifa dan Troya itu seperti ya satu keping mata uang yang sama. Karena mayoritas Troya itu ya dari timnya Dr. Tifa. TPDT setelah Jagir dan pasukannya keluar dari bala RRT. Nah, sementara saya sendiri cuma satu orang, single fighter. Kan ketika membentuk bala RRT pertama kali, ya, bala RRT itu kan yang mewadahi 3 prinsipal RRT, Roy, Risman, Tifa, kan masing-masing mengajukan lawyernya masing-masing. Ini mengajukan, ya kan? Rismon mengajukan Jagir dan pasukannya. Kemudian Dr. Tifa mengajukan M. Taufik dan pasukannya. Mas Roy mengajukan Refli Harun only Refli Harun. Makanya aneh lagi kalau ada tuduhan saya ngajak-ngajak orang lain. Only Refli Harun. Coba cek, tanya ke Mas Roy. Nah, ketika Jagir dan pasukannya tidak ada lagi, maka technically yang namanya Troya itu tim pembela Dr. Tifa minus Refli Harun. Memang ada waktu itu kita ngajak beberapa orang lainnya yang akhirnya tidak aktif. Misalnya Lutfi Hakim, dia aja tidak terlalu aktif di Troya. Kemudian Najib Gismar, dia aja tidak terlalu aktif. Munarman tidak terlalu aktif. Kemudian 3 orang itu diajak. Nah, tapi Najib Gismar kemudian nggak jelas kabarnya. Munarman mengundurkan diri. Lutfi Hakim diajak oleh Dr. Tifa di TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Jadi dari Troya itu dia ke TPDT. Saya dari Troya ke Tokham. Sekali lagi kita nggak digaji, kita cuma direkrut pro bono aja. Apakah benar Mas yang kemudian menjadi otak dari gampangnya ya gerakan-gerakan pra peradilannya Mas Roy Suryo ini yang kemudian membuat Mas Hosinuddin merasa keberatan dan terganggu? Nah, itu si Udin nggak tabayun, ya kan? Dan sama sekali mengungkapkan sesuatu yang tidak faktual. Kalau saya dikatakan otaknya, wah terhormat saya. Karena pada dasarnya saya nggak tahu menau. Bukan tidak tahu menau nggak bertanggung jawab. Begini jalan ceritanya. Ketika di Troya, kita itu sudah membuat skenario dan tidak ada kaitannya dengan tim lain, kan punya independensi kan. Troya, salah satu skenario yang kita buat adalah kalau mereka ditahan, kita akan ajukan pra peradilan. Karena mereka resisten dengan pra peradilan karena success story-nya itu kecil, rasio untuk menangnya itu kecil. Karena itu mereka resisten. Tapi kalau ditahan, ya sudah tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan pra peradilan agar tidak ditahan. Itu. Pada waktu rapat di Troya, itu sudah dibentuk timnya untuk membuat tim pra peradilan itu. Yang saya ingat waktu itu ada Al-Katiri, ada Wirawan Adnan, kemudian ada Ismar gitu, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji. Refli Harun nggak masuk. Karena waktu itu saya fasilitator kan, saya koordinator kan, memimpin rapat. Udah kan,
Tetapi rupanya tim Dr. Tifa juga mengadakan rapat sendiri juga persiapan. Karena mereka tahu kalau mereka ditangkap dan ditahan, kan yang mengajukan mostly sendiri-sendiri pasti. Nah, ketika tanggal 19 Juni, Mas Roy itu ditangkap sama Dr. Tifa, maka saya mulai dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 22 Juni itu sibuk ngurusin mereka. Mulai proses mereka ditangkap, saya datang ke ruang Kamnek, kemudian di ruang tahanan, ruang tahti, kemudian ke rumah sakit Polri Kramat Jati, ngantar ke Kejari, mendampingi mereka dalam pemeriksaan di Kejari, sampai kemudian mereka dibebaskan. Disitulah saya bekerja. Sehingga saya tidak tahu bagaimana nasib dari pra-peradilan itu yang saya juga konsepnya belum pernah lihat. Rupanya masing-masing tim ini bekerja sendiri-sendiri. TPDT, tim pembela Dr. Tifa itu bekerja sendiri memasukkan pra-peradilan, bahkan pada hari itu juga tanggal 21 Juni, tim Tokham, which is tim pribadinya Mas Roy, itu memasukkan konsep pra-peradilan itu kalau tidak salah keesokan harinya. Oke. Begitu mereka tidak ditahan, Dr. Tifa memerintahkan agar dicabut untuk pra-peradilan itu. Tapi Mas Roy, ya, dengan advice dari Tokham, bukan dari Refli Harun, melanjutkan karena ingin memberikan pembelajaran kepada publik bahwa proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Maka disidangkan. Nah, ketika disidangkan, karena Refli Harun sudah masuk dalam tim Tokham, termasuk orang yang dalam tanda kutip di-hire, ya kita hadir dalam sidang. Bahkan tidak hanya hadir, tapi juga aktif. Dan saya harus belajar permohonan yang sebelumnya saya belum baca. Ya kan? Dan itu juga bagi saya pengalaman baru juga. Jadi saya harus catch up dengan kondisi itu. Saya pelajari baik-baik, ya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ya tidak membuat Mas Roy kecewa. Kalau saya kan besok ininya ya, apa namanya? Putusannya besok. Ya, putusannya besok. Tetapi putusannya itu mau dikabulkan mau ditolak, itu tidak berpengaruh pada perkara pokoknya. Cuman ini memberikan pembelajaran kepada publik. Apakah hakim pra-peradilan ingin membungkus fakta itu dalam putusan, atau dia mau menghindar, nanti kita lihat besok. Oke. Gitu. Mas Sajid mengatakan bahwa cara ini, pra-peradilan ini hanya mengulur waktu dan dalam banyak hal itu menguntungkan Jokowi. Mas sendiri melihatnya bagaimana? Itu kan pendapat dia. Kalau pendapat dia begitu, kenapa saya yang disalahkan? Harusnya dia menyalahkan Mas Roy. Ya kan? Dia menghardik Mas Roy harusnya. Mas Roy, itu pra-peradilan itu tidak menguntungkan. Dan itu hanya mengulur-ngulur waktu, menguntungkan Jokowi saja. Tapi masalahnya, apakah itu perlu di ruang publik? Kan lucu sekali. Pertama, dia tidak punya hak untuk intervensi kepada Tokham. Ya kan? Kedua, hubungannya diagram Venn-nya hanya pada Mas Roy. Jadi kalau dia berkeberatan, ya berkeberatanlah pada Mas Roy. Mengapa menyerang saya di ruang publik? Kan begitu. Kan? Logikanya kan aneh kan? Kok saya yang diserang di ruang publik gitu. Gitu. Oke. Meskipun Mas tadi mengatakan bahwa tidak ada konflik, tidak ada sengkarut, tidak ada apapun antara Mas dengan Bang Aka. Tapi kan publik melihat itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya, akan berujung pada apa sebetulnya kondisi yang kita sebut konflik tapi Mas katakan bukan konflik ini? Ya, kalau konflik itu kan dua pihak. Kalau saya merasa bahwa saya bekerja dari awal tidak satu tim. Nah, masalahnya rakyat Indonesia berpikir kita itu tim yang sama. Kan itu. Padahal kita kan bukan satu tim. Waktu saya menjadi lawyernya RRT, Roy Rismond Tifa, dia lawyernya Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia, kemudian satunya lagi Rustam Effendi. Kan saya tidak pernah ngurusin mereka. Ya kan? Jadi dalam kerja lawyering seperti ini bergantung pada mandat. Nah, mandatnya adalah dari Mas Roy, Dr. Tifa. Ya, saya bekerja untuk mereka. Sementara dia mandatnya adalah Roy Suryo dan Rustam Effendi, Kurnia dan Rizal Fadila. Ya, bekerjalah untuk itu. Nah, sekali lagi crossingnya di Mas Roy. Jadi kalau ada komplain terhadap langkah-langkah tim misalnya, ya dia harusnya komplain ke Mas Roy, bukan komplain ke kita, karena kita adalah
tim lawyer yang punya independensi, kan tidak pada tempatnya. Sesama biskota kan dilarang saling mendahului, kan begitu kan? Dan kita adalah profesional. Anak muda sekarang udah nggak tahu tuh, udah nggak ada. Makanya kita melakukan ketika kita melakukan judgment, penilaian, kan tidak mungkin orang penilaiannya sama. Sebagai contoh misalnya, kemarin tuh Dr. Tifa ribut-ribut. Kalau dikatakan penilaian saya, kenapa sih harus ribut-ribut? Kalau cuma minta berkas doang. Tapi mereka punya judgment sendiri, kita hormati, kan begitu. Nah, di sebuah judgment itu, ya, itu akan terlihat efektif atau tidak ketika ada hasil akhir, end result-nya. Nah, kita nggak bisa. Pertanyaannya adalah, apa sih end result dari kasus ini? Apa? Kalau bisa yang diharapkan. Nah, itulah. Emang mau kita Dr. Tifa kemudian Mas Roy di penjara? Saya punya prinsip, ya. Karena ini adalah demokrasi, saya mengatakan jangankan di penjara 2 bulan 3 bulan misalnya, sehari aja saya tidak rela. Karena ada gium dalam hukum, lebih baik membebaskan, ya kan, 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dalam pandangan saya, mereka tidak bersalah. Mereka melakukan itu atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Ya, itulah sebabnya kami menghalang-halangi bahwa kasus ini tidak layak untuk diteruskan, karena ini adalah ancaman terhadap demokrasi. Masa sih nggak ngerti yang begitu? Lalu tiba-tiba ditumpangi. Ketika kita mengatakan tidak mau bersidang, seolah-olah kita takut dengan Jokowi. Bukan begitu. Ketika kacamatanya demokrasi, saya katakan, jangankan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, diterima saja sebagai laporan, LP polisi aja nggak pantas. Kan polisi harus mengatakan, Pak Jokowi, Bapak memang Bapak punya hak untuk mengadukan pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi Pak, mereka ini bekerja atas kepentingan publik. Ya kan? Public interest. Undang-undang mengatakan, for the name of public interest, maka tidak ada yang namanya pencemaran nama baik. Dokumen Anda itu adalah public document berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, dari situ saja, tahu kan standing saya kan, bahwa saya tidak rela 1 hari pun klien saya ini dihukum. Makanya ketika ada isu mereka dipenjarakan, kita langsung bergerak dengan segala saluran yang ada agar mereka tidak ditahan. Dan alhamdulillah kan, akhirnya mereka tidak ditahan. Nah, sekarang kira-kira langkah saya ini salah atau enggak ya? Kalau salah, kan harusnya klien saya ini memecat saya. Tapi kalau dia masih fine, ya berarti kan paling tidak harus diterima sebagai sebuah kenyataan bahwa langkah saya ini dibenarkan oleh klien. Gitu. Ketika polisi menerima laporan ini, dan kemudian sekarang bergulir, dan kemudian Anda mau tidak mau membela Mas Roy, itu sebetulnya Anda sedang menjalani sebuah jalan yang buruk, yang sebetulnya tidak ingin dan tidak layak, tetapi harus dilakukan. Begitu? Iya. Jadi kalau misalnya orang mengatakan berdamai, jauh sekali dari pikiran saya berdamai. Saya memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Tetapi itu adalah gambaran besarnya. Tetapi yang secara spesifik saya memperjuangkan klien saya. Kan begitu? Ya. Kita kan nggak bisa pakai gambaran besar doang. Kalau pakai gambaran besar doang, kliennya loh, saya ingin dibela, bukan ingin dijual ke publik sebagai sebuah entry point untuk berkata-kata tentang demokrasi, keadilan dan lain sebagainya. Nah, karena saya tidak rela mereka ini bahkan dihukum 1 hari pun, maka saya berjuang untuk membebaskan mereka at any stage, ya kan? At any stage, dalam stage apapun. Termasuk stage ketika ada ancaman untuk penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 13 November. Kemudian stage berikutnya ada ancaman penahanan sudah terjadi pada tanggal 19 Juni oleh penyidik Polda Metro Jaya juga. Dan ada ancaman penahanan pada tanggal 22 Juni oleh Kejaksaan. Nah, dalam stage itulah kita bergerak. Perkara kemudian mungkin ya ada orang lain yang bergerak, ya kita berterima kasih saja. Kan saya tidak bisa juga menilai pergerakan orang lain. Yang saya bisa nilai adalah pergerakan kami. Pergerakan saya dan teman-teman. Yang bisa saya pertanggungjawabkan kepada klien. Ya kan? Dan klien tidak perlu juga melaporkannya kepada publik. Kan begitu.
Nah, kalau klien tidak satisfied, ya dia akan terminasi kita begitu. Mas, ada tuduhan yang serius juga dari Mas Aka soal etika profesi ini. Anda dianggap membajak klien yang sudah lebih dulu ditangani oleh lawyer lain. Pertanyaan saya adalah, yang membajak klien itu siapa? Jadi, yang ingin membentuk tim bala RRT itu adalah prinsipal, yaitu Roy Rismond Tifa. Inisiatif paling besar adalah dari Dr. Tifa. Kenapa begitu? Karena Dr. Tifa ini sudah terisolir dari RR, Roy Rismond, itu sejak Mei 2025. Karena saya tidak mau menggunakan terminologi apa, yang jelas dia tidak lagi bersama tim itu, tim TAKA, sejak Mei atau Juni 2025, Mei sepertinya. Nah, dia terisolir sendirian. Apa yang dilakukan dia itu tidak di-endorse oleh tim ini, karena sudah bukan mandatnya lagi kan, karena dia ada yang mengatakan dia dipecat, ada yang mengatakan dia mengundurkan diri, whatever it is lain. Nah, Dr. Tifa mungkin dia punya penilaian, kalau saya sendirian dalam menghadapi kasus ini saya rugi, maka saya harus merangkul Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai sama-sama klaster 2, kan sama-sama klaster 2. Dan mereka itu beda sama klaster 1. Kalau kita lihat strategi perjuangan, strategi pembelaannya, saya nggak mau mengatakan perjuangan, itu terlalu besar. Strategi pembelaan, memang lebih enak klaster 1 dan klaster 2 dipisah. Karena kebutuhan hukumnya beda-beda. Gitu. Nah, ketika Dr. Tifa kemudian berinisiatif untuk membentuk grup yang terdiri dari 3 orang, Roy, Rismond, dan Tifa, gayung bersambut. Maka muncullah mereka membawa lawyernya masing-masing. Dr. Tifa membawa M. Taufik CS dengan gerbongnya, kemudian Rismond membawa Jagir dengan gerbongnya, Roy Suryo membawa saya Tok. Nah, pertanyaan dari fakta itu ada 2 yang harus digarisbawahi. Siapa yang membentuk bala RRT? Kedua, siapa yang saya bajak? Terbalik, harusnya ditanyakan kepada Mas Roy, ya kan, sama Rismond, kenapa dia membutuhkan membentuk tim yang lain, gitu. Kenapa dia tidak pertahankan tim itu aja misalnya? Jadi saya kan nggak ada urusannya, saya orang yang direkrut. Dan satu hal, mereka ini bukan orang yang tidak terdidik, yang bisa diarah-arahkan. Kan mereka ini 2 orang ini? Iya. Mas Roy inilah ya? Iya, Mas Roy. Seolah-olah bisa ditarik-tarik, bisa dipengaruhi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, selain TAKA, ada Tokham yang dari awal sudah attach ke Mas Roy. Mereka nggak protes yuk ketika misalnya ada kelompok lain yang juga mengassist Mas Roy. Tapi berdasarkan kepercayaan personal, ya akhirnya tetap saja tim Tokham yang dipakai untuk persidangan, kan begitu. Bukan Troya yang dulunya bala RRT, dan bukan TAKA sebagai sebuah bendera, kan. Perkara kemudian ada orang-orang yang kemudian direkrut ke dalam Tokham, misalnya Abdul Ghafur Sangaji, Refli dari Troya, kemudian juga Soraya dari Tokham, ya itu adalah keinginan mereka sendiri yang kemudian disetujui oleh Mas Roy. Nah, kemudian kenapa yang lainnya ribut gitu? TAKA sebetulnya tidak akan dipakai oleh Mas Roy ketika persidangan berlangsung nanti. Saya tanyakan ke Mas Roy. Saya kan hanya mengungkapkan sebuah fenomenanya. Yang sekarang yang eksis untuk pra-peradilan adalah Tokham. Nah, apakah nanti untuk persidangan akan Tokham juga, bukan yang lain, bukan Troya, bukan TAKA, bukan, ya udah 2 itu ya. Tanyakan ke Mas Roy, kan itu bukan kewenangan saya. Bahkan misalnya Mas Roy memecat saya sebagai lawyer karena interview ini dia tidak suka misalnya, ya itu hak dia. Kan kita kan hanya menerima mandat, masa kita maksa-maksa dia, ya kan? Lalu apalagi kemudian kita bawa jasa-jasa kita, kan nggak begitu lawyering itu. At any time you can be fired by the client, ya, if they are not satisfied with you. Dia nggak puas misalnya, ya dia bisa fire Anda walaupun pro bono misalnya, atau setidaknya bahwa Anda
tidak dipakai pada lini tertentu misalnya, atau tidak dilibatkan pada lini tertentu. Jadi semua itu adalah keinginan lawyer. Kita ini cuma menunggu mandat dari lawyer saja. And then if you have no mandat, lalu tiba-tiba Anda nangis, kan enggak kan? Kalau misalnya Mandat dari prinsipal. iya. Iya. Kalau Anda menjadi seorang aktivis yang nggak ada mandat, ya Anda tetap bisa berkomentar. Oke. Karena you are an activist. Jadi silakan saja berkomentar, bikin tulisan, kan nggak ada yang ngelarang. Kan begitu. Apakah gara-gara Anda tidak menjadi lawyernya Roy Suryo, tiba-tiba Anda kehilangan gairah untuk melakukan aktivisme? Kan enggak juga. Kan saya sebelum menjadi lawyer siapapun, kan saya intens mengawal kasus ini di channel saya. Dan bahkan orang-orang yang disebutkan si Udin itu sebelum kemudian yang ngeritik-ngeritik saya, kan sering sekali tampil di podcast saya. Coba aja lihat, dicek. Ya kan? Nah, tapi setelah November kelihatannya dia ada masalah. Tapi kan masalah itu masalah dia, bukan masalah saya gitu. Oke. Begitu. Mas, ini ketika Mas menerima kuasa, menerima mandat dari Mas Roy Suryo, sementara Mas Roy Suryo sudah berada di Dhaka, apakah Mas waktu itu katakan saja memberitahu orang-orang Dhaka seperti Mas Petrus Celestinus, Ahmad Kozinuddin, Azam Khan, atau mereka yang berada di tim LAM? Saya mengungkapkan satu fakta. Ketika Dr. Tifa berhenti dari mereka, entah berhenti mengundurkan diri, dipecat atau apa, saya nggak tahu persis. Ya persisnya saya nggak tahu. Dr. Tifa itu membentuk tim pembela penegak keadilan. Tim pembela penegak keadilan. Saya pun sempat ikut mereka dalam pengertian sebagai supporter, bukan sebagai lawyer, datang ke ke fraksi PKS. Ya kan? Apa Mas Roy ikut juga ya? Nah, tim itu saya lihat banyak yang berasal dari Dhaka, nggak ribut tuh, ya kan? Artinya kode etik mana sih sebenarnya yang dipersoalkan? Kita ini bekerja untuk membantu. Pertanyaan saya adalah, dari semua yang terlibat tersebut, ya kan? Apakah mereka memang konsisten menyediakan waktu yang cukup, berkorban, sehingga klien Anda merasa puas dengan servis Anda, dengan legal service Anda? Kan itu persoalannya. Kalau dia merasa sudah cukup, kan tentu kan dia tidak akan membentuk yang lain. Pertanyaannya adalah, oh itu tidak boleh dengan dua lawyer. Siapa bilang? Lawyer ini kan mau 30, mau 50 lawyer kan tidak masalah. Troya, Dhaka, Tokham itu kan hanyalah nama, bukan organisasi. Mandat itu tidak diberikan oleh organisasi, tapi mandat itu by name by name. Jadi bukan oleh organisasi. Nah, tapi sekali lagi saya stop di sini karena saya tidak mau mencampuri orang lain. Saya menjawab diri sendiri kan. Sehingga not necessary for me untuk melakukan konfirmasi ke siapapun. Kan mandat itu kan perorangan sifatnya. Iya kan? Perkara kemudian kita berkumpul jadi satu, kita namakan Troya, itu kan untuk memudahkan komunikasi saja. Waktu kita datang ke pengadilan, kita bikin nama lain pun pengadilan juga tidak masalah. Yang dia masalahkan tuh adalah, ini lawyer-lawyernya ini ada nggak berita acara sumpah, ada nggak kartu advokat, itu aja. Dia nggak mempermasalahkan kop suratnya. Karena itu individual basis yang namanya hubungan klien sama lawyer itu, bukan organisasi. Setelah beberapa pernyataan tadi, Mas masih melihat antara tim ini cukup solid untuk membela Roy, atau karena riak-riak ini agak terganggu? Tim yang mana? Semua tim. Semua tim. Ada Dhaka, Tokham paling tidak. Kemudian ada Troya kan? Kita harus bergerak pada realitas, ya. Realitas saya adalah sebagai pemimpin Troya, ternyata Troya tidak dipakai Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya kan? Kenapa tidak dipakai? Ya, tanyakan kepada mereka. Tapi yang one thing for sure adalah karena mandat Troya ini 2 orang. Jadi mereka harus
satu tim. Sementara keputusan mereka bikin tim sendiri. Ada TPDT dan ada Tokham. Kan begitu. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya tanyakan pada Tokham. Apakah mereka mau diperkuat oleh diperkuat oleh individu lawyer lainnya. Kan nama itu kan nggak penting di pengadilan. Mau apapun nggak penting kan. Yang penting adalah siapa yang didaftarkan sebagai kuasa hukum gitu loh. Jadi ini bukan organisasi, ini adalah individual basis dalam hal ininya. Kadang-kadang bahkan ya kita udah teroyan nih berapa orang, bisa ditambah lagi, disusulkan. Karena tadi individual basis sifatnya. Bahkan bisa juga dipecat perorangannya oleh prinsipal klien, bukan lawyer pemecat lawyer. Tapi itu urusan organisasi mereka, saya tidak mau campur tangan. Nah, pertanyaan saya yang tadi masih tetap, apakah riak-riak ini mengganggu paling tidak hubungan atau bahkan yang lebih penting lagi soliditas di antara anggota tim yang ada dimanapun mereka berada, apakah di Tokham, di TAKA ataupun di TPDT? Kalau di Tokham nggak ada masalah. Kenapa kemudian kita bisa bekerja dengan baik? Karena kita kompak. Dan chemistry itulah yang membuat kemudian Tokham mau merekrut saya, mau merekrut Gafur, sama merekrut Soraya. Gitu. Nah, perkara kemudian ada yang tidak rela, ya kan? Udin tidak rela, kemudian Gafur direkrut oleh Tokham, itu urusan dia. Tapi intinya adalah ketika masuk ke sana yang diutamakan chemistry. Nah, kalau kita bicara chemistry itu, duduk sama Mas Darso kan, kalau chemistry-nya nggak jalan, duduk 1 menit 2 menit aja udah bosan kita, pantat kita udah panas. Tapi kalau chemistry kita jalan, waduh, mau ngomong 2 jam 3 jam pun nggak ada masalah. Nah, ada mereka yang lupa ya bahwa bekerja itu tidak hanya membutuhkan profesionalisme dalam pengertian you are an intelligent person, ya kan? Tapi membutuhkan chemistry, membutuhkan kecocokan. Makanya dalam tim sepak bola belum tentu Lionel Messi sama Ronaldo bisa disatukan lalu kemudian timnya kuat. Kadang-kadang harus memilih dan itu terjadi. Untungnya dalam kasus Neymar sama Suarez sama Messi, mereka kompak karena chemistry ada. Tapi kalau mereka bersaing, begitu Neymar pindah ke Paris Saint-Germain, kan di situ ada Mbappe dan lain sebagainya. Malah chemistry-nya nggak jalan. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak paham, bahwa bekerja itu perlu kenyamanan, chemistry. Dan chemistry tidak hanya sesama lawyer, tapi juga kepada klien. Dan klien pun nyaman sama kita. Jadi cara klien nyaman sama kita itu adalah dia mau ngomong sama kita kalau ada apa-apa. Nah, kalau dia nggak mau ngomong sama kita, ya Anda harus sadar gitu loh. Gitu. Oke. Gitu. Mas, salah satu tuduhan dari Mas Ahmad Muhyiddin adalah Mas RH merilis atau katakan saja menyebarkan pernyataan ke berbagai media bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk mewakili dan bersuara atas nama Mas Roy adalah Mas RH. Benarkah itu Mas pernah lakukan? Makanya saya bilang, kalau orang nggak tabayun kan begitu, bikin tuduhan sembarangan. Jadi fakta yang sesungguhnya adalah pada tanggal, saya terpaksa buka fakta ya. Nih, saya akan buka percakapan saya dengan Aiman. Oke. Aiman, karena Aiman kan sering mengundang kita kan. Nih. Jadi, nih. Tembusan pencabutan kuasa RS. Saya bilang, Man, ada surat dari Roy Suryo. Oke. Noted Bang, ya. Dan perlu penjelasan untuk saya pribadi, siapa tim Tokham ini Bang? Oke. Saya bacakan, ceker. Oke. Nah, ini tembusan. Jakarta, 23 Juni 2026. Kepada yang terhormat tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam forum TAKA di tempat. Perihal penghentian garis miring pencabutan kuasa. Dengan hormat, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota tim advokasi dan kriminalisasi akademisi dan aktivis TAKA atas dukungan dan kebersamaannya kebersamaannya ya selama ini di tahap penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada 3 sahabat pejuang, Bapak Rizal Fadila, Ibu Kurnia Triroyani, dan Bang Rustam Effendi atas dukungannya selama ini di Polda Metro Jaya. Sehubungan dengan sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan segera digelar, saya telah memutuskan tim penasihat hukum pribadi saya yang tergabung dalam tim Tokham sebagai pendamping saya di pengadilan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penuh apresiasi kepada seluruh anggota tim TAKA, surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2026 yang telah saya tanda tangani dinyatakan dihentikan. Oke. Dia ada 21 Juni kan? Yeah. Pada waktu itu Roy Suryo di rumah sakit kalau nggak salah masih ya. Demikian saya sampaikan surat penghentian pencabutan kuasa ini agar dapat dimaklumi. Mohon saya dan Dr. Tifa diberikan dukungan agar perjuangan kita berhasil untuk mengungkap kebenaran kepada publik atas ijazah palsu Jokowi. Tidak lupa atas perhatian serta kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Tanggal 21 Juni ya. 23 Juni. 23 Juni. Yes. Nah, tembusan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terhormat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang terhormat media massa. Ada media massanya kan? Yang terhormat Tokham dan Arsip. Dan ini saya sampaikan ke media massa karena di antara Tokham itu yang jaringan media massanya jelas kan cuma saya saja sama Gafur. Ya kan? Saya sampaikan ya ada surat dari Roy Suryo. Kenapa? Jadi bukan surat rilis dari Mas untuk menyatakan yang tadi. Ada nggak buktinya surat rilis itu? Show me kalau ada suratnya. Makanya kalau bikin fitnah itu nggak enaknya begitu, ya kan? Saya nggak marah loh. Saya cuma mengatakan apa adanya. Nah, ini lalu tanya siapa aja orangnya. Ya saya sebutkan Tokham itu, semua yang di Tokham itu. Nah, adapun surat ini kemudian dianulir ya, dengan menerbitkan kuasa baru yang Udin tunjukkan di sini, yang sampai menghardik saya kan, itu adalah fenomena setelah itu. Okay. Oh ada surat kuasa baru lagi dari Mas Suryo. Oke. Tetapi kemudian Mas Roy karena keinginan Tokham dan bukan saya ya bilang, waduh kalau begini kita nggak bisa, nanti kacau koordinasinya, harus ada koordinatornya. Maka dibuatlah kemudian semacam dalam tanda kutip pembatasan. Nah, saya pun tidak tahu siapa yang menyampaikan dan kemudian dan yang jelas ditandatangani oleh Mas Roy, ya kan? Nah, dalam pembatasan itu dikatakan bahwa nanti saya perlihatkan surat pembatasannya karena saya harus cari di sini ya. Dalam pembatasan itu dikatakan bahwa Tokham lah yang menjadi koordinator. Kalau seandainya tim TAKA mau terlibat, koordinasi dulu dengan Tokham. Karena bagaimanapun kan tidak mungkin ada. Tapi rupanya Udin kan ribut di sini itu. Yang kalau saya mendengarkan sebagai orang yang 15 tahun lebih tua dari dia, saya sakit hati juga. Karena itu saya tidak mendengarkan, saya cuma dengar opening dari Madilog itu aja yang sudah membuat saya juga sebenarnya harusnya patutnya marah, sepatutnya saya marah kan. Tapi ya sudahlah ya, kita berhadapan dengan anak muda yang masih meledak-meledak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ini fenomena terakhir. Tapi Mas Roy sudah mempersiapkan surat juga untuk menterminasi TAKA lagi. Saya sampai bilang sama TAKA, sama Tokham, ini disampaikan nggak ya? Bacakan aja katanya. Kalau Mas Roy belum menyampaikannya kepada kepada TAKA, ya sooner or later akan disampaikan. Karena nanti dalam persidangan dia sudah memutuskan Tokham yang jadi focal point-nya. Jadi bukan yang lainnya. Surat ini udah dibuat Mas Roy? Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani, iya. Tapi belum diserahkan ke TAKA. Nggak tahu. Isinya, katakan saja. Terminasi. Terminasi. Ya saya bacakan juga kalau mau. Silakan. Ya. Sama ininya. Tapi tanggalnya saya mohon maaf ya sama Mas Roy ya. Karena kan saya kan berkepentingan untuk membela diri dari fitnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian saya difitnah dan saya diam aja gitu kan. Jadi saya meluruskan fitnah itu aja. Nah, jadi ini ada surat ya kan yang sudah dibuat Mas Roy. Perkara belum disampaikan itu soal lain, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas suratnya sudah dibuat. Gitu. Dan surat menyurat begini nggak ada urusannya sama saya. Gitu. Urusannya sama Tokham. Ya. Dan Tokham orangnya siapa tahu, Mas Darso juga udah tahu. Gitu. Ya. Saya
Oke. Nah, nih Ya. surat tertanggal 1 Juli. Ditandatangani ya. Ya, ya. Nih, ini tanda tangan asli, Ya, bukan siap. palsu. Kepada yang terhormat tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam kurung TAKA, Jalan Raya Pondok Gede, nomor 31. Saya juga nggak tahu kenapa di Pondok Gede, padahal rapatnya mereka di Simatupang kan. Perihal penghentian pencabutan kuasa dengan hormat, sehubungan dengan surat kuasa khusus nomor 25 SK/6 2026 tanggal 25 Juni 2026 yang telah saya tanda tangani pada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam kurung TAKA. Ini yang surat yang digoyang-goyangkan oleh Udin kan, gitu. Untuk mendampingi saya selaku terdakwa dalam perkara pidana REK nomor 300 dan seterusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka bersama surat ini saya sampaikan penghentian pencabutan kuasa dimaksud terhitung sejak hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Penghentian garis miring pencabutan. Iya. Oke. Ya. Kemudian, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TAKA yang telah diberikan kepada saya. Demikian saya sampaikan surat penghentian garis miring pencabutan kuasa ini akan saya sampaikan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk PDF agar dapat dimaklumi, serta tak lupa atas perhatian serta kerjasamanya saya ucapkan terima kasih hormat saya KRNT Roy Suryo Noto Dipojo, tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 300, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum Perkara, yang terhormat Mass Media, ya. Kemudian arsip. Biar saya tidak dituding macam-macam lagi, surat ini tidak saya sampaikan kemana-mana, walaupun sudah ditandatangani. Karena saya juga tidak tahu apakah Mas Roy sudah menyampaikannya atau tidak. Nah, misalnya ya, at the end, Mas Roy tidak menyampaikan, it is not my business, nggak ada masalah. Tapi faktanya surat ini sudah ada dan sudah ditandatangani. Kan kita orang hukum ini bekerja berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan perasaan. Faktanya sudah ada surat pencabutan lagi yang kata Mas Roy akan disampaikan dia in hand hard copy-nya. Tapi suratnya ada dan saya sudah konsultasi sama tim TAKA. Ini apakah perlu kita sampaikan atau enggak? Sampaikan aja Mas. Sudah saya sampaikan. Tapi saya tidak sampaikan lagi ke media. Ya kan? Makanya saya lihat. Kecuali di sini. Iya, kecuali di sini. Makanya masih bisa beredar kan? Kita lihat tuh, masih beredar kan orang-orangnya kan? Dengan mengatasnamakan Roy Suryo misalnya. Nah, perkara kemudian Roy Suryo berubah pikiran lagi, it is not my business. Bahkan kalau dia pun gara-gara misalnya ini, tiba-tiba dia berubah pikiran, RH ini dipecat aja. Nggak apa-apa bagi saya. Kan yang namanya yang seperti ini namanya pro bono, ya sudah. Apakah Anda kalau tidak diikutkan dalam sidang Anda patean? Kan enggak. Adakah yang ingin Anda sampaikan langsung kepada Mas Hojinuddin? Enggak ada. Enggak ada? Kenapa? Karena saya tidak merasa berkonflik dengan dia. Kalau dia merasa berkonflik itu urusan dia. Enggak ada. Saya hanya menjaga hati dan perasaan saya agar saya jangan sakit hati dan marah. Makanya saya tidak mau mendengarkan apa yang dia sampaikan di Madilog itu. Makanya saya menyuruh Mas Darso untuk tolong rumuskan pertanyaan yang merupakan katakanlah komplain, fitnah atau apapun, dan saya akan jawab setuntas-tuntasnya. Dan saya tidak menutupi apapun. Jadi silakan 100 pertanyaan lagi, enggak masalah. Tapi kalau saya suruh menyampaikan sesuatu sama Udin, bagi saya kan ada masalah sama dia. Kalau dia ada masalah sama saya, ya itu urusan dia. Urusan saya adalah bekerja sebaik-baiknya untuk Mas Roy. Gitu. Satu pertanyaan lagi dan mohon dijawab dengan selain dengan jujur juga dengan singkat. Apakah Mas merasa bahwa riak-riak ini pada akhirnya kemudian menguntungkan Solo? Enggak. Padahal di publik kan udah mulai banyak yang berhore-hore di pihak sana. Sekarang saya tanya ya. Ini kan adalah sebuah pembelaan. Pembelaan itu akan ditentukan oleh bagaimana kita menangkis dakwaan di pengadilan. Ya. Lawyer di Republik Indonesia yang mau membantu kasus ini banyak sekali. Ya. Dan itu lawyer-lawyer yang senior-senior. Kalau misalnya Tokham mau melibatkan mereka mudah sekali. Karena gradasi kasus ini yang begitu masifnya, maka banyak orang yang mau terlibat sesungguhnya walaupun tidak dibayar sama sekali. Nah,
Karena itu kalau misalnya let's say misalnya kita lakukan mobilisasi, toh kan butuh bantuan 100 pengacara lagi. Saya yakin bisa. Cuman masalahnya adalah ketika kita sudah masuk persidangan, kita butuh yang namanya bagaimana membuat nota pembelaan, membuat pleidoy, replik, ya kan nanti ada macam-macam kesimpulan dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dikerjakan dengan hore-hore lagi. Betul. Harus dikerjakan dengan serius, dengan melihat bagaimana jalannya persidangan, mendengarkan katakanlah dalam tanda kutip ya, ocehan saksi dan ahli yang bisa berjam-jam, dan itu tidak semua lawyer mau melakukan itu. Oke. Terima kasih Mas Refdi untuk waktunya. Sobat Madilog, konon ketika Abdullah bin Mas'ud, kita lebih mengenalnya sebagai Ibnu Mas'ud, mendengar bahwa Khalifah Utsman bin Affan melaksanakan sholat zuhur dan asyar masing-masing 4 rakaat di Mina, ia kecewa. Utsman dianggap meninggalkan sunnah Rasulullah SAW yang mengqashar sholat tersebut. Namun ketika Ibnu Mas'ud salat berjamaah di belakang Utsman, ia justru ikut salat sebagaimana salatnya Utsman. Ketika hal itu dipertanyakan, menurut hadis riwayat Sunan Abu Dawud, Ibnu Mas'ud menjawab singkat tapi tajam. Al-khilafu syarrun quluhu. Bertengkar itu semuanya jelek. Ada kebijaksanaan besar di sana. Perbedaan pandangan, perbedaan ijtihad, bahkan perbedaan strategi itu hal yang wajar. Tetapi ketika perbedaan berubah menjadi pertengkaran yang menguras energi, seringkali yang kalah bukan hanya para pihak yang bertikai, melainkan juga tujuan besar yang semula ingin diperjuangkan bersama. Leo Nikolaevich Tolstoy pernah menulis, pejuang terkuat adalah waktu dan kesabaran. Mungkin itu pelajaran penting dari kisruh ini, sebab pada akhirnya kebenaran tidak selalu kalah oleh kebisingan, tetapi ia sering tertunda ketika terlalu banyak ego berbicara lebih keras daripada akal sehat. Dan barangkali yang paling perlu juga dijaga dalam perjuangan besar bukan hanya keberanian menghadapi lawan, melainkan juga kebijaksanaan agar tidak saling melukai teman dalam barisan sendiri. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.